Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Sebentar lagi kita akan memulai pada Jumat Agung. Tapi sebelumnya kita sama-sama kita akan menyanyi dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Shalom, Jemaat Gereja Allah Baik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang menyaksikan secara online melalui live streaming. Selamat berjumpa kembali dan kini kita akan bersama-sama merayakan ibadat Jumat Agung di mana kita mengingat kembali Yesus yang berkorban bagi kita naik ke atas kayu salib, mencurahkan darahnya dan oleh bilur-bilurnya kita semua sudah disembuhkan. Ada beberapa hal yang perlu saudara ketahui bersama berkenaan dengan ibadah yang ada di Gereja Allah Baik Mojokerto.
Yang pertama, selalu diberikan himbauan seperti tadi ditayangkan bahwa saudara meskipun di rumah tapi tetap kita bisa mengusahakan hati kita seperti beribadah di gereja. Kalau saudara bisa, saudara juga mandi, persiapkan pakaian selayaknya saudara akan pergi ke gereja. Saudara juga duduk berkumpul bersama keluarga, bertepuk tangan, menyembah Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus dan hadiratnya tidak dipisahkan oleh jarak. Maka Tuhan juga akan ada di rumah kita masing-masing. Dan berikutnya juga diumumkan saudara, berkenaan dengan Jumat Agung maka nanti akan ada ibadah Paskah. Bagi saudara yang bertanya-tanya, kapan ibadah Paskah diadakan? Ibadah Paskah akan diadakan begitu pemerintah memberi lampu hijau bagi kita beribadah kembali di gedung gereja. Kita bersama-sama merayakan kemenangan Tuhan Yesus, yaitu ibadah Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus atas maut. Dan juga kalau saudara masih bertanya-tanya, bagaimana cara saya menabur? Minggu lalu sudah saya umumkan bahwa saudara bisa menabur transfer melalui nomor rekening yang ada di bawah ini akan ditampilkan. Dan juga saudara tidak perlu khawatir, dari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai pukul 1 di Gereja Allah Baik Mojokerto disediakan kotak yang akan didampingi oleh pengerja gereja atau full timer. Dan saudara bisa datang ke sana untuk memberi persembahan Paskah, mengembalikan 1/10 yang Tuhan sudah berkatkan pada saudara. Tidak perlu khawatir, jam 9 sampai jam 1 saudara silakan datang ke gereja. Dan saudara, meskipun kita terpisah oleh jarak, kita percaya hadirat Tuhan nyata bagi kita. Percayai mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Selamat menikmati ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya di hari ini dimanapun kita berada, kita merayakan kematian Tuhan kita. Tuhan Yesus berikan nyawanya buat setiap kita supaya kita semua beroleh keselamatan dan kehidupan. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita percaya hari ini dimanapun kita berada, apapun yang ada di rumah, kami percaya semua kita mengalami kasih Tuhan. Beri sorak-sorai tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Mari sama-sama pujikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulih. Mari naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Syukur kita kepada Tuhan. Katakan ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini untukku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari buka hati kita bersama dan kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat semua kasih Tuhan dalam hidup kami. Kasih yang tiada berkesudahan, kasih yang tanpa batas, dan kasih yang menyelamatkan setiap kami. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
waktu sejenak ucapkan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, Yesus. Ambil waktu sejenak, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Shikara bahara labara 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 Kalau nyawa saja Dia berikan bagi kita, tidak apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan Dia juga akan berikan. Bapak Ibu, mari kita buka satu ayat. Di Yesaya 53 ayat yang keempat dan 5 berkata begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya percaya kalau nyawa saja Dia berikan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu dan kita semua alami di tempat ini. Yang saya percaya bilurnya sanggup menyembuhkan kita. Dan Tuhan menanggung semuanya di atas kayu salib. Kami bersyukur. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord,
my healer. Say you are the God that He loved me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan. Mari dengan iman sama-sama kita berkata, Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Dengan iman bersama mari nyanyikan Kaulah. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace.
you for His love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God, the garden of heaven's crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for His love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God, the garden of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Sing worthy, worthy. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted
You are worthy to be praised, Lord. Engkau layak Tuhan disembah. Layaklah anak domba. Layaklah anak domba Allah. Mari kita sembah Dia. Mari kita puji, puja, mengagungkan Yesus. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Yesus ajaib. Yesus mulia. Yesus besar. Engkau agung dan perkasa Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami agungkan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kami percayakan Engkau Tuhan. Kami bersandar sepenuhnya kepada-Mu Yesus. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang berkuasa di atas segala-galanya Tuhan. Yesus, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kami hormati kehadiran-Mu Tuhan. Dimanapun juga kami saat ini Tuhan. Engkau hadir bersama kami, Yesus. Engkau ada bersama kami, Tuhan. Roh Kudus, kami hormati Engkau. Silakan Kau berkarya di tengah kami. Dan biar urapan yang baru itu turun atas kami saat ini, Tuhan. Urapan yang membebaskan. Urapan yang melepaskan, memulihkan. Kami hormati Engkau. Silakan Roh Kudus, Engkau berkarya dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Silakan Engkau sendiri yang mengajar kami.
Silahkan Kau sediakan berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu ini Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu yang kudus. Firman yang berkuasa. Terima kasih Yesus. Kebesaran, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang sangat mengasihi kami, Yesus Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Saat ini memang sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bagaimana ketika kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Akan tetapi, lebih lagi sebetulnya, ini adalah peringatan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sebab Yesus yang saudara dan saya sembah bukan Allah yang mati. Dia Allah yang hidup. Dan dia hidup kekal sampai selama-lamanya. Dia sudah rela berkorban dengan mati di atas kayu salib untuk mengambil alih semua hukuman akibat dosa kita dan juga menanggung sakit penyakit kita. Tetapi kita tahu saat ini bahwa iblis rupanya tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk mengacaukan semuanya. Tapi satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Apapun yang terjadi, Yesus itu juru selamat kita. Dan dia sudah berkorban di atas salib. Dan ini bukan dongeng. Tetapi ini adalah fakta sejarah. Bagaimana Yesus sudah berkorban di atas Kalvari untuk menebus dosa kita semuanya. Oleh karena itu, mari sekarang kita sungguh-sungguh semakin berharap kepada Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada harapan sama sekali. Apalagi kita melihat situasi seperti ini, apa yang bisa kita harapkan? Sementara keadaan terus berlangsung seperti ini. Dan ketakutan mencekam di mana-mana. Orang sakit berjatuhan, termasuk juga yang tidak bisa bertahan dan harus meninggal. Tapi tetap satu-satunya harapan kita adalah Yesus saja. Akan tetapi saudara sekalian, mungkin juga muncul pertanyaan di sini. Ketika kita melihat fakta di sekeliling kita, nampaknya ada hal yang cukup membingungkan. Bukankah seharusnya kalau Yesus itu sudah berkorban di atas salib dan dia sudah menanggung sakit penyakit kita sehingga kita tidak lagi harus sakit-sakitan, menanggung semua sengsara kita, tapi mengapa masih ada
penyakit. Bahkan termasuk orang-orang yang disebut orang yang percaya Yesus. Bahkan termasuk juga pelayan Tuhan. Bahkan ada yang hamba Tuhan juga terkena dampak virus corona ini. Dan bahkan sampai meninggal. Memang saudara sekalian, dunia serba membingungkan. Dunia serba tidak memiliki kepastian. Yang seharusnya bahwa orang yang percaya Yesus tidak bisa disentuh oleh virus corona apapun. Tetapi fakta yang kita lihat, fakta yang kita dengar, itu menunjukkan hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan seperti ini? Padahal seharusnya sudah jelas. Kalau orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Yesus, itu harusnya berbeda, pasti diluputkan. Sesuai dengan janji Tuhan. Tetapi mereka yang tidak berharap kepada Yesus, nggak ada jaminan. Namun, orang yang berharap kepada Yesus juga, dan mengatakan mengklaim bahwa dirinya orang percaya, ternyata juga terpengaruh, dan bahkan menjadi korban. Mari saat ini, kita akan lihat apa jawaban Alkitab atas semua ini. Untuk itu saya mengajak saudara melihat bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang 23 kita baca mulai ayat yang ke-13. Ini merupakan catatan mengenai peristiwa penyaliban Yesus. Dikatakan mulai ayat 13 di sini, lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Ayat 15, dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Ini yang harus kita pahami bahwa Yesus berkorban di atas salib, itu bukan karena kesalahannya. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tetapi, kalau kita lihat seterusnya, apa sebetulnya yang terjadi? Kita lompat ayat yang ke-18. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Kita lompat lagi ayat 20. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Ayat 21, tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ayat 22, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Ayat 23. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Nah, sampai di sini dulu. Kita bisa melihat situasi pada saat itu. Pilatus sebagai penguasa,
sudah menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Dan tidak ada alasan apapun untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Bahkan sampai 3 kali. Tetapi para pemimpin agama Yahudi, termasuk juga ada sebagian orang Yahudi yang tidak suka kepada Yesus. Mereka berteriak terus-menerus supaya Yesus dihukum, supaya Yesus disalibkan. Sampai akhirnya Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena tuntutan orang banyak itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, dikatakan bahwa Yesus kemudian harus menanggung hukuman itu yang bukan atas kesalahannya. Dikatakan dalam ayat yang ke-26 bagaimana Yesus memikul salib menuju ke Golgota. Dan kemudian ada beberapa orang yang juga mengikuti dia. Nah, jadi saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa pada saat itu ada suatu keributan terjadi. Suatu peristiwa yang cukup ramai terjadi. Dan mereka menyaksikan bagaimana Yesus disalibkan. Kita lompat ayat 33 sekarang. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Jawab Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi, membagi pakaiannya. Nah, jadi kita lihat ini kira-kira peristiwanya. Mulai dari markas Pilatus sampai ke Kalvari, ke Golgota. Dan Yesus disalibkan di sana. Dan ada orang-orang yang mengikutinya. Dan orang-orang ini bisa kita lihat. Ada prajurit Romawi, ada pimpinan-pimpinan agama Yahudi, ahli Taurat dan sebagainya. Ada rakyat biasa, ada juga orang-orang yang respect kepada Yesus. Tapi ada juga orang-orang yang antipati terhadap Yesus. Coba kita lihat di dalam ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Nah, saudara sekalian, kita lihat suasananya sudah betul-betul campur aduk. Tetapi dalam suasana seperti itu kita bisa melihat jelas sekali. Ada 2 kelompok. Yaitu kelompok pertama yang sangat membenci Yesus. Antipati kepada Yesus. Yang tidak suka kepada Yesus. Dan mereka melakukan apa saja. Mengolok-oloklah, mengejek Yesus, dan sebagainya. Tapi ada juga kelompok yang menangisi peristiwa itu. Mereka tahu Yesus tidak bersalah. Mereka tahu bahwa Yesus ini dijadikan korban. Yesus tidak berbuat dosa apa-apa.
Nah, saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa pengorbanan Yesus di atas salib itu sebetulnya adalah untuk saudara dan saya. Yesus berkorban di atas salib untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kesembuhan kepada kita, kelepasan kepada kita dari dosa. Tetapi ternyata tidak semua orang bisa selamat. Tidak semua orang bisa mengalami kesembuhan dari Yesus. Karena apa? Nah, dua kelompok ini tadi. Ketika kelompok itu menentang Yesus, tidak percaya kepada Yesus, dia tidak akan menerima apa-apa. Tetapi ketika kelompok ini mau percaya kepada Yesus, maka dia akan menerima keselamatan itu. Untuk itu saya akan melandasi dulu dengan suatu option yang sudah disampaikan oleh Yesus sendiri, yaitu yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ayat yang terkenal yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, perhatikan ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi, berbicara mengenai keselamatan, baik itu pertolongan, kesembuhan, dan sebagainya, itu tergantung diri kita masing-masing. Bukan ditakdirkan. Kalau sudah pelajari pasal 3 Yohanes ini, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa setiap orang yang mau percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk memantapkan ini saya akan jelaskan kepada saudara dari bahasa aslinya. Karena ayatnya panjang, saya akan potong sebagian saja, yaitu pada supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam bahasa aslinya itu bahasa Yunani dikatakan ina pas o pistefon is afton mi apolite. Dari akar kata apolimi, binasa, hancur. Ini merupakan bentuk subjunktif, yaitu supaya setiap orang opistefon yang percaya, ini bentuk participle dari akar kata pistefo yang berarti percaya. Percaya kepada siapa? Kepadanya. Is afton. Kata is itu adalah into him. Percaya kepadanya. Dan lebih unik lagi kalau saudara lihat dalam ayat 15, statement yang sama
juga disampaikan oleh Yesus, tetapi di dalam bahasa aslinya dikatakan sedikit berbeda, ina pas opistefon en afto. Ina pas opistefon en afto. Nah, kata en dan is di sini itu merupakan preposition di dalam bahasa Yunani, dan ternyata ini mempunyai makna yang saling melengkapi. Untuk menjelaskan ini, mungkin nanti saya akan gambarkan bahwa kata en itu sebetulnya berarti in, di dalam, position, di dalam. Tetapi is itu adalah sesuatu yang menuju, into. Mungkin gampangnya begini, kalau misalnya ada suatu bulatan, maka n itu di dalam. Tapi is itu adalah into, menuju. Jadi di sini dikatakan setiap orang yang percaya di dalam Yesus, orang yang percaya ke arah Yesus, ini saling melengkapi di sini. Berarti di sini sama sekali tidak ada takdir-takdiran. Tidak ada, siapa ditetapkan untuk selamat atau tidak. Tergantung kita sendiri. Nah, kembali dalam situasi seperti ini. Ketika kita melihat dan bertanya-tanya, mengapa ada orang yang dikatakan percaya Yesus, berharap kepada Yesus, tapi bisa terkena virus corona, bahkan menjadi korban. Kembali lagi, semua tergantung dari dirinya masing-masing. Janji Allah ya dan amin, perlindungan Allah itu ya dan amin. Kuasa darah Yesus itu berkuasa. Tetapi, nah dalam hal ini kita harus mengerti, kita tidak punya wewenang menghakimi. Yang penting adalah, kalau kita sungguh-sungguh percaya, memilih percaya, is afton dan en afto, maka percaya di dalam Yesus, tidak ada virus corona manapun yang bisa menyentuh kita. Semuanya tergantung dari diri kita masing-masing. Percaya atau tidak? Loh, tapi bukankah mereka orang percaya? Nah, dalam hal ini percaya yang bagaimana? Percaya cuma sebagai label saja? Atau sungguh-sungguh percaya? Kalau kita sungguh-sungguh percaya, itu berarti bebas dari khawatir, ketakutan apapun. Itu orang percaya. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia tidak akan mengatakan, ya Tuhan bagaimana nanti besok? Apa saya masih bisa makan Tuhan? Bagaimana besok Tuhan? Lihat ini semakin berkembang ini Tuhan, gimana ini Tuhan? Kemungkinan besar, ini bukan orang yang percaya. Tapi kalau yang percaya kepada Yesus, dia katakan, bersama Yesus, aku pasti sehat. Di dalam nama Yesus, aku pasti sehat. Di dalam nama Yesus, dengan kuasa darah Yesus, aku tidak bisa disentuh oleh virus corona apapun. Di dalam Yesus, aku berkemenangan. Di dalam Yesus, aku tidak akan kekurangan.
Inilah yang Tuhan janjikan. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, ketika kita melihat bahwa ada orang-orang yang percaya yang juga mengalami dampak dari virus corona ini. Sekali lagi, kita tidak punya wewenang menghakimi. Itu urusan masing-masing dengan Allah. Tapi untuk saudara dan saya, Yesus sudah mengatakan tadi, Ina opistefon is afton. Siapa yang percaya kepada dia, kepada Yesus, tidak akan bisa disentuh. Kita akan berkemenangan dalam nama Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini bukan karena penentuan atau takdir dan sebagainya, atau bahkan kebetulan, tapi karena percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya kepada Yesus, ya sudah, nggak ada jaminan. Ada seorang hamba Tuhan ditanya oleh seseorang, Pak, katanya Yesus juru selamat, bisa menyelamatkan bahkan manusia. Tapi kenapa masih banyak yang binasa? Termasuk juga kalau dikatakan, katanya percaya Yesus dilindungi, tidak akan terkena penyakit corona ini. Tapi ternyata ada yang kena dan sebagainya. Maka hamba Tuhan ini menjawab begini. Coba lihat di jalan sana. Dan lihat itu, ada barbershop, tempat potong rambut. Kalau memang ada tukang potong rambut, kenapa masih ada yang berambut gondrong di luar sana? Berambut panjang di luar sana. Maka orang ini cuma menjawab, nah masalahnya dia tidak mau datang ke tukang potong itu. Kalau saja dia mau datang ke tukang potong rambut itu, maka pasti dia nggak gondrong lagi. Nah demikian juga, ada Yesus juru selamat, dia berkuasa di atas segala-galanya, dia sanggup memberikan keselamatan, dia sanggup memberikan perlindungan, dia sanggup melepaskan kita dari segala sakit penyakit apapun. Dia adalah penyembuh di atas segala penyembuh. Tapi kalau kita tidak mau datang kepada Yesus, tidak sungguh-sungguh percaya kepada dia, sia-sia. Itulah sebabnya mari saat ini, yang terpenting adalah sungguh-sungguh percaya Yesus. Memang saudara sekalian, apa yang ada di depan kita, yang kita lihat dan kita dengar, itu lebih banyak prosentasenya yang melemahkan iman. Sakit, penyakit, kesulitan, goncangan secara finansial, ekonomi dan sebagainya. Tapi jawabnya cuma satu, percaya Yesus. Dan orang yang percaya Yesus tidak akan pernah bisa dikalahkan. Sungguh-sungguh percaya Yesus, bersandar hanya kepada Yesus. Dan imannya selalu berkata, lidah bibirnya selalu mengatakan, oh terima kasih Tuhan, Engkau satu-satunya juru selamat hidupku. Aku sehat dalam nama Yesus. Aku diberkati dalam nama Yesus. Dan lihat, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Kita kembali ke Lukas 23 tadi, kita belum selesai. Ternyata di sana, di antara kelompok itu, juga diwakili oleh dua pribadi. Yang satu adalah penjahat yang disalib bersama Yesus, dan dia agak sinis kepada Yesus dan mengolok-olok Yesus. Tetapi yang lainnya, penjahat satunya yang ada di sebelah Yesus,
Coba kita lihat ayat 43 dalam Lukas pasal yang ke-23 tadi. Ayat 42 lebih dulu. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia percaya kepada Yesus. Dia ingin mengungkapkan, Yesus aku percaya engkau itu Raja. Oleh karena itu, selamatkan aku Tuhan. Selamatkan juga aku Tuhan. Apa yang Yesus katakan? Lihat ayat 43 ini. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa sebetulnya Firdaus? Di dalam bahasa Yunani itu dikatakan sebagai paradisos. Paradisos ini berarti paradise. Paradisos ini di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan sebagai Gan Eden. Nah, ketika orang ini tadi meresponi Yesus dan mau percaya kepada Yesus, seperti tadi dikatakan, setiap orang yang mau percaya kepada Yesus, yang mau percaya kepada Yesus, yang memilih untuk mau percaya kepada Yesus, diselamatkan, tidak binasa, diselamatkan. Begitu juga orang ini, dia memilih untuk percaya Yesus, dan Yesus tidak tinggal diam. Dia katakan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa. Hari ini juga, kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dengan mengatakan, Yesus aku percaya. Walaupun apa yang aku lihat, apa yang aku dengar itu tidak memberi harapan. Tapi aku percaya, aku berharap sepenuhnya kepadamu Tuhan. Bahwa ada virus corona apapun, ada masalah apapun, goncangan ekonomi dan apapun, tapi aku tetap percaya kepada engkau. Maka lihat hari ini juga Yesus katakan, engkau tidak usah khawatir akan apapun. Hari ini engkau akan diberkati, tidak akan kekurangan, tidak akan kelaparan. Dan hari ini juga perlindungan Allah akan terjadi dalam hidupmu. Tidak ada virus corona manapun yang bisa menyentuh kamu. Itulah jaminan dari Yesus. Nah, jadi saudara sekalian saat ini yang penting adalah mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan itu dimanifestasikan dalam tindakan kita, perkataan kita. Jangan dalam situasi seperti ini mengatakan, ya gimana nanti? Ekonomi global sedang seperti ini. Apa aku bisa hidup nanti? Bagaimana dan bagaimana dan bagaimana? Saudara sekalian, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan jawaban dan tidak akan pernah dapat harapan apapun dari dunia ini. Tapi kalau kita kembali kepada Yesus, fokus kita memandang Yesus. Hanya pandang Yesus mengatakan, Tuhan, aku tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Aku tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kuasamu tidak pernah berubah. Aku tidak takut akan apapun Tuhan. Aku percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Maka lihat, mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Kita tidak usah takut. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus, ada hari depan yang penuh harapan. Mari saudara sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya sungguh-sungguh akan Engkau Tuhan.
bukan cuma sekedar percaya, bukan percaya sebagai presumption Tuhan, tapi kami percaya sungguh-sungguh kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah juru selamat kami, dan Engkau sudah membuktikan bahwa Engkau berkorban bagi kami di atas salib Tuhan. Engkau rela mati bagi kami. Dan ini merupakan jaminan bahwa kami mempunyai hari depan yang penuh harapan. Dan pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin Yesus. Sungguh besar. Oh haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, Amin Yesus. terselami bagiku. Oh, sungguh Indah Sungguh besar pengorbananmu Yesus. besar pengorbananmu bagiku, Yesus. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Amin. Indah Yesus. yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, mungkin kami tidak pernah membayangkan situasi seperti ini. Tetapi satu hal yang jelas Tuhan, tidak ada kuasa manapun yang bisa memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Saat ini juga kami tahu iblis tidak berhasil Tuhan untuk menghalangi kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Justru saat ini kami semakin melekat kepada Engkau. Arah pandangan kami hanya kepada Engkau Yesus. Kami percayakan kuasa-Mu, kami percayakan mujizat-Mu, kami percaya akan anugerah keselamatan dari Yesus itu. Dan Tuhan saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, kami menghancurkan virus corona dalam nama Yesus. Dan setiap pekerjaan kuasa kegelapan dihancurkan saat ini. Dan kami katakan dengan iman dan percaya, di dalam nama Yesus kami berkemenangan, dalam nama Yesus kami sehat, dalam nama Yesus kami diberkati, dalam nama Yesus mujizat Allah terjadi, mujizat Allah terjadi, mujizat Allah terjadi. Dan di dalam nama Yesus, darah Yesus akan melindungi kami semuanya, khususnya seluruh jemaat gereja Allah baik, ada dalam perlindungan kuasa darah Yesus.
Dan tidak ada virus apapun yang bisa menyentuhnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami berkemenangan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik untuk kami Tuhan. Engkau sudah berkorban bagi kami Tuhan. Dan kami boleh mengingat kembali kasih-Mu yang besar. Dan sekaligus Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan, yang sudah mengalahkan kuasa iblis di atas salib. Dan saat ini Tuhan kami berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berkemenangan. Dalam nama Yesus kami berkemenangan. Di dalam nama Yesus kami berkemenangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saudara sekalian saat ini, mari terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama.